Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maristela Cecilia Semeda Bomaking, biasa dipanggil Stella. Saya kuliah di Sanata Dharma, Prodi PGSD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi manusia. Teman-teman perlu ketahui, apa itu sistem respirasi manusia? Sistem respirasi manusia adalah kumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Teman-teman perlu ketahui, apa saja organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama untuk menghirup udara. Yang kedua, faring. Faring juga biasa disebut sebagai faring atas manusia. Yang ketiga, laring. Laring adalah lipatan tulang rawan dan terletak tepat di belakang lidah. Yang berikut, laring. Laring juga disebut laring dan terletak di persimpangan sayatan. Yang berikut, trakea. Trakea sendiri sering disebut trakea. Fungsinya adalah untuk membawa udara ke paru-paru. Yang berikut, sebuah cabang dari bronkus seperti namanya, bronkus berbentuk tabung. Bronkus memiliki silia atau rambut kecil dan bergerak dalam gelombang. Teman-teman perlu ketahui juga mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan ini terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah inspirasi atau pernapasan. Proses inspirasi terjadi ketika otot-otot antara tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada bertambah, dan paru-paru mengembang sehingga tekanan udara lebih rendah dari tekanan atmosfer. Yang berikut, pernapasan perut. Pernapasan perut biasanya terjadi saat tidur. Pernapasan perut juga terjadi dalam 2 tahap, seperti pernapasan dada. Nah, teman-teman, ada juga gangguan dan penyakit dalam sistem pernapasan. Yang pertama, alergi. Reaksi alergi dari tubuh manusia dapat mengganggu saluran udara. Penyebabnya sangat bervariasi dan termasuk debu, serbuk sari, hewan peliharaan, jamur, suhu dingin, dan makanan berprotein tinggi. Yang kedua, asma. Penyakit pernapasan berupa asma ditandai dengan beberapa gejala khas seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk, dan menging. Asma disebabkan oleh peradangan dan penyempitan saluran udara sehingga penderita sulit bernapas. Yang berikut, bronkitis. Bronkitis adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh peradangan pada saluran udara utama atau bronkus paru-paru. Selain batuk dan sesak napas, bronkitis biasanya juga menyebabkan demam, sakit tenggorokan, dan nyeri otot atau sakit kepala. Yang berikut, penyakit paru obstruktif kronik. Istilah COPD digunakan untuk menggambarkan sekelompok penyakit paru-paru yang disebabkan oleh peradangan. Yang berikut, COVID-19. Penyakit ini telah terjadi pandemi sejak awal tahun 2022. Pada awal tahun 2020. Virus COVID-19 tidak hanya menyerang sistem saraf pusat dan indera penciuman, tetapi juga berbahaya bagi saluran pernapasan. Nah, teman-teman, ada juga cara merawat kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, banyak minum air mineral. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, tidak merokok untuk para laki-laki. Dan keenam, menghindari paparan populasi. Yang ketujuh, rutin memeriksa kesehatan secara berkala.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.